Lahir di dalam dinasti paling berkuasa di Amerika, Cornelia Vanderbilt adalah salah satu wanita terkaya di dunia dan diharapkan menjalani kehidupan tertentu. Untuk sementara dia memang hidup seperti itu. Tetapi kemudian pada tahun 1930-an dia pindah ke Eropa, menceraikan suaminya, mewarnai rambutnya menjadi merah muda, dan membangun kembali identitasnya dengan nama baru. Tindakan-tindakan ini mengejutkan kalangan sosialita Amerika. Jadi mengapa dia melakukannya dan apa yang terjadi padanya? Cornelia Stuyvesant Vanderbilt lahir di Biltmore Estate di Carolina Utara pada tanggal 22 Agustus 1900. Hampir seluruh hidupnya dibentuk oleh latar belakang keluarganya. Ayahnya adalah George Washington Vanderbilt II, nama yang terdengar megah. Jauh dari dugaan bahwa ia adalah keturunan Presiden pertama Amerika Serikat, seperti yang mungkin disiratkan namanya, George sebenarnya adalah putra dari William Henry Vanderbilt. William Henry adalah putra dari Cornelius Vanderbilt yang juga dikenal di Amerika abad ke-19 sebagai Sang Komodor. Cornelius telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar selama hidupnya yang panjang sebelum kematiannya pada tahun 1877. Pertama, dia memonopoli pengiriman di wilayah 3 negara bagian dan sepanjang pantai timur Amerika Serikat selama masa kejayaan kapal uap antara tahun 1830-an dan 1850-an. Lalu dia mendiversifikasi usahanya ke bidang perkereta apian. Cornelia tidak pernah mengenal kakek buyut atau kakeknya. William Henry telah meninggal pada tahun 1885, meninggalkan kekayaan besar sebesar 200 juta dolar yang setara dengan puluhan miliar dalam nilai saat ini. Meskipun sebagian besar harta warisan William Henry jatuh ke tangan dua paman Cornelia yang lebih tua, ayahnya sendiri mewarisi beberapa juta dolar. Dan ia memperoleh lebih banyak uang seiring waktu ketika kerabat-kerabatnya meninggal dan dana perwalian jatuh tempo. Karena itu, Cornelia lahir di keluarga yang sangat kaya raya, dan dia akan bisa hidup sesuka hatinya di kemudian hari. Ibunya adalah Edith Stuyvesant Gary yang berasal dari keluarga politik terkemuka di Pantai Timur. Dia menikah dengan ayah Cornelia pada tahun 1898. Cornelia adalah satu-satunya anak mereka, yang berarti dia akan mewarisi seluruh kekayaan mereka di tahun-tahun mendatang bersama dengan rumah dan tanah besar yang telah dibangun George di Biltmore. Sebelum melihat lebih jauh kehidupan eksentrik Cornelia, mari kita mundur sejenak untuk meneliti properti Biltmore itu sendiri. Ayah Cornelia telah membangun rumah ini sebelum dia menikahi Edith. Dia mulai tertarik pada daerah pedesaan Carolina Utara berkat ibunya. Setelah suaminya, William Henry, meninggal pada tahun 1885, dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu jauh dari New York, dan Carolina Utara saat itu merupakan tempat yang populer bagi orang-orang New York yang ingin melarikan diri dari hiruk-pikuk Manhattan. George menyukai Carolina Utara, dan ketika dia memasuki usia pertengahan 20-an, dia memutuskan untuk membeli sebuah tanah luas di sini untuk membangun rumahnya sendiri di atasnya. Dia juga ingin menyaingi saudara-saudaranya yang telah membangun rumah-rumah besar di New York dan Rhode Island. Pekerjaan dimulai di perkebunan Biltmore pada akhir tahun 1880-an, setelah George membeli 125.000 hektar tanah. Bangunan ini dirancang oleh arsitek terkenal abad ke-19 Richard Morris Hunt, dan sekitar 1.000 pekerja dipekerjakan selama pembangunannya yang dibangun dengan gaya Chateau Renaissance Prancis. Arsitekturnya terinspirasi dari beberapa Chateau Renaissance Prancis di lembah luar. Khususnya Chateau de Blois, sebuah kastil bersejarah di Prancis Tengah yang pernah menjadi kediaman para Count Blois dan beberapa raja Prancis. Rumah tersebut memiliki 4 lantai dengan 1 basement dan 1 sub-basement. Ada sekitar 250 ruangan di Biltmore House, termasuk 35 kamar tidur, lebih dari 40 kamar mandi, kamar staf untuk puluhan staf, aula perjamuan, ruang musik, perpustakaan dengan puluhan ribu buku, dapur dan ruang cuci yang sangat besar, ruang biliar untuk bermain biliar, bahkan kolam renang yang merupakan fitur yang tidak biasa pada tahun 1890-an. Rumah itu selesai dibangun pada tahun 1895 dan dinamai sesuai dengan De Bilt, kota asal keluarga Vanderbilts di Belanda. Rumah yang sangat besar ini adalah dunia tempat Cornelia tumbuh sebagai anak tunggal, dan begitu dia melangkah keluar dari pintunya, dia bisa berjalan jauh bermil-mil tanpa pernah meninggalkan perkebunan yang luas itu. Dulu dan sekarang, rumah itu tetap menjadi rumah milik pribadi terbesar di Amerika Serikat. Namun di balik segala kemegahannya, tempat itu merupakan tempat yang ganjil bagi seorang anak untuk tumbuh.
Tanpa saudara kandung, sedikit teman sebaya, dan kehidupan sehari-hari yang dibentuk oleh kehadiran orang dewasa yang selalu memperhatikan serta staf rumah tangga, sebuah pola asuh yang pasti meninggalkan bekas tersendiri. Dan memang benar, hal itu meninggalkan bekas. Karena Cornelia menjadi cukup eksentrik di tahun-tahun berikutnya dan meninggalkan rumah masa kecilnya, seperti yang akan segera kita lihat. Cornelia tumbuh besar di Biltmore Estate dan mendapat pendidikan privat pada tahun-tahun awalnya di sana. Dia adalah anak tunggal, tetapi dia dikelilingi oleh staf dan tamu. Sementara pada musim panas dan selama liburan, anggota lain dari dinasti Vanderbilt yang lebih besar mengunjungi perkebunan tersebut. Pada masa remajanya, dia mulai bersekolah di Sekolah Madeira. Ini adalah sekolah persiapan dan asrama swasta elit untuk perempuan di Virginia yang telah didirikan beberapa tahun sebelumnya. Di sana, dia mendapatkan pengalaman yang lebih luas bersama gadis-gadis seusianya, meskipun bahkan saat itu Cornelia sudah dikenal agak eksentrik. Cornelia dan orang tuanya mengalami kejadian nyaris celaka pada tahun 1912. Mereka sedang berlibur di Inggris dan dijadwalkan pulang dengan menaiki Titanic, kapal yang terkenal tidak bisa tenggelam, namun tenggelam dalam pelayaran perdananya ke New York. Namun, ayah Cornelia memutuskan untuk memesan kapal lain untuk pulang seminggu lebih awal. Kemungkinan besar dia melakukan ini karena adanya jadwal mogok kerja penambang batu bara yang dikhawatirkan bisa membuat Titanic dan kapal uap lintas Atlantik lainnya terdampar di pelabuhan selama berminggu-minggu. Jika dia tidak mengubah rencana mereka, Cornelia dan orang tuanya bisa saja menjadi 3 dari korban bencana laut paling terkenal dalam sejarah. George Washington Vanderbilt kedua tidak hidup jauh lebih lama dari para korban Titanic. Ayah Cornelia meninggal pada bulan Maret 1914 di usia 51 tahun akibat komplikasi dari operasi pengangkatan usus buntu yang menyebabkan penggumpalan darah di paru-parunya. George meninggalkan warisan senilai $50 juta termasuk Biltmore. Sebagian besar warisan ini awalnya diberikan kepada Edith yang kemudian menikah lagi pada tahun 1920-an dan pindah dari Biltmore. Cornelia diberikan tunjangan selama masa remajanya, tetapi ia dijadwalkan mulai menerima $2 juta per tahun sejak tahun 1921 dan juga akan mewarisi Biltmore. Jadi pada awal tahun 1920-an, Cornelia siap untuk naik ke jajaran wanita terkaya di dunia dengan kekayaannya yang membengkak hingga tingkat yang jarang bisa disaingi oleh rekan-rekannya, baik pria maupun wanita. Cornelia berkuliah di Universitas Carolina Utara selama sekitar 1 tahun setelah lulus dari Madeira, meskipun ia tidak pernah menyelesaikan gelarnya di sana. Pada awal tahun 1920-an, ia akhirnya bertemu dan kemudian menikah dengan suami pertamanya yang usianya 10 tahun lebih tua darinya. John Francis Amherst Cecil adalah keturunan dari salah satu keluarga politik dan bangsawan paling terhormat di Inggris. Dia menjabat sebagai sekretaris pertama Kedutaan Besar Inggris di Washington DC pada pertengahan tahun 1920-an dan karena inilah dia bertemu dan menikah dengan Cornelia pada April 1924. Pernikahan mereka diadakan di Biltmore dan merupakan acara yang megah dengan ribuan tamu dan staf yang hadir. Pada saat itu, Cornelia berusia 23 tahun, sedangkan John berusia 33 tahun. Setahun lebih kemudian, ketika Cornelia berusia 25 tahun, dia menerima seluruh warisan dari ayahnya. Jumlah ini adalah $5 juta yang setara dengan hampir $100 juta dengan nilai uang saat ini. Sampai titik ini, kehidupan Cornelia persis seperti yang diharapkan dari seorang ahli waris kaya. Dia menerima pendidikan tingkat tinggi meskipun dia tidak mendapatkan gelarnya, menikah dengan pria kaya dari kelas sosialnya, terlibat dalam berbagai kegiatan filantropi, dan segera menjadi nyonya rumah di Biltmore. Dia kemudian memiliki 2 putra dengan suaminya, George dan William, yang lahir pada tahun 1925 dan 1928. Pasangan itu menikmati kehidupan yang nyaman di Biltmore, tetapi pada tahun 1930 di tengah depresi besar, mereka membuka sebagian rumah itu untuk umum guna menghasilkan pendapatan tambahan. Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membantu mengamankan masa depan rumah terbesar di Amerika yang nantinya akan diakui sebagai landmark bersejarah nasional. Namun seiring anak-anak mulai tumbuh dewasa, perilaku eksentrik Cornelia menjadi semakin jelas. Pada tahun 1932, ketika kedua putranya masing-masing berusia 7 dan 4 tahun, Cornelia memutuskan bahwa kehidupan di Biltmore membosankan dan tidak lagi memuaskannya. Akhirnya, Cornelia tiba-tiba pergi ke New York dan mulai masuk sekolah seni di sana. Ini adalah langkah yang sangat tidak biasa pada masa itu. Ada teori bahwa Cornelia mungkin memutuskan untuk meninggalkan Biltmore karena dia merasa tertekan oleh kehidupan di sana.
Dia sempat mengelola perkebunan itu sendiri pada awal tahun 1920-an, tetapi setelah menikah, suaminya mengambil alih pengelolaan Biltmore, dan ini membuatnya tidak punya banyak kegiatan di siang hari. Cornelia tidak tertarik menjadi ibu rumah tangga yang pendiam meskipun kaya, dan dia memutuskan untuk membangun kehidupan mandirinya sendiri di New York. Namun Cornelia tidak tinggal lama di New York. Beberapa bulan setelah tiba di sana, dia pergi ke Eropa dan menetap di Paris. Dia tidak pernah kembali ke Amerika Serikat, bahkan untuk menghadiri pemakaman ibunya setelah ibunya meninggal pada tahun 1958. Cornelia juga memutuskan bahwa dia sudah selesai dengan suaminya. Dia menceraikan Cecil pada tahun 1934, tak lama setelah tiba di Eropa. Anehnya, dia tetap tinggal di Biltmore dan mengelola properti itu bahkan setelah bercerai dengan Cornelia. Yang lebih membingungkan lagi adalah dia mengadopsi nama Nilcha dan mewarnai rambutnya menjadi merah muda. Hal ini mencerminkan keyakinannya yang semakin kuat terhadap kekuatan numerologi dan mistisisme. Dan baik warna rambut maupun namanya merupakan cerminan dari aura warna yang katanya dimilikinya. Kemudian dia mewarnai rambutnya menjadi biru dan pilihan pakaiannya seringkali berwarna cerah, tergantung pada auranya dan waktu dalam setahun. Sementara itu, anak-anaknya dididik di Inggris dan Swiss, yang berarti Cornelia tetap sering bertemu mereka di Eropa. Selama liburan, mereka akan kembali ke Biltmore untuk bersama ayah mereka. Jadi mereka menjalani kehidupan lintas Atlantik. Keduanya bertugas di Angkatan Laut Kerajaan Inggris selama Perang Dunia Kedua sebagai dampak dari keinginan Cornelia untuk berkelana. Cornelia menjadi dikenal karena kehidupan cintanya yang rumit di Eropa. Di Paris, Cornelia memulai hubungan dengan seorang seniman Swiss, Guy Behr. Kemudian, ketika Perang Dunia Kedua pecah, Cornelia pindah melintasi Selat Inggris dan menjadikan Inggris sebagai rumah angkatnya. Kedua putranya nyaris selamat dari konflik tersebut. Pada tahun 1943, mereka telah dikirim dari Swiss yang netral melalui Vichy, Prancis, dan Spanyol yang netral ke Portugal. Dengan cara ini, mereka bisa naik pesawat di Lisbon dan terbang ke Inggris untuk bersama ibu mereka di sana. Namun, mereka secara tak terduga digantikan dari penerbangan yang seharusnya mereka naiki oleh aktor Leslie Howard yang terkenal karena perannya dalam Gone with the Wind. Pesawat itulah yang kemudian ditembak jatuh oleh Nazi di atas Teluk Biscay, menewaskan semua orang di dalamnya. George dan William malah melakukan perjalanan dengan pesawat terpisah dan tiba di Inggris dengan selamat. Sebuah takdir yang luar biasa yang mengingatkan pada pengalaman Cornelia sendiri yang nyaris menaiki Titanic pada tahun 1912. Sekali lagi, bencana nyaris menimpa keluarganya, namun berhasil terhindar dengan selisih yang sangat tipis. Setelah perang, dia menikah dengan Kapten Vivian Francis Buckley Johnson pada tahun 1949. Dia adalah pahlawan perang yang dihormati atas jasanya selama Perang Dunia Pertama, yang kemudian membangun karir sukses di bidang perbankan di London. Pernikahan kedua Cornelia sangat berbeda dari yang pertama. Dia dan Vivian menikah di kantor catatan sipil di Kensington, London. Dia memutuskan untuk menggunakan nama Mary selama pernikahan keduanya. Alasannya tidak sepenuhnya jelas, meskipun beberapa orang menyarankan bahwa itu dilakukan untuk menjaga kehidupannya tetap sepribadi mungkin. Pernikahan itu tampaknya lebih bahagia daripada yang pertama. Setidaknya Cornelia Nilcha Mary tidak merasa bosan dan kabur ke benua lain. Sebaliknya, dia tetap berada di sisi Vivian. Keduanya tetap menikah sampai kematiannya pada tahun 1968, menandai babak terpanjang dan paling tenang dalam kehidupan Cornelia yang luar biasa tidak konvensional. Cornelia dan Vivian tinggal di antara sebuah rumah besar di London dan sebuah tanah milik yang telah dia beli di wilayah Cotswolds, Oxfordshire yang disebut The Mount. Mereka memiliki kebiasaan mengoleksi yang agak eksentrik di sini, meskipun hanya bisa didanai oleh kekayaan besar Cornelia. Misalnya, rumah itu dihiasi dengan koleksi vas Tiongkok bersejarah yang terus bertambah. Vas-vas ini kemudian disumbangkan ke Museum Victoria dan Albert di London. Setelah suaminya meninggal pada tahun 1968, Cornelia menjadi lebih tertarik pada konsep baru terapi semi. Dia menjadi teman dekat dengan seorang pendukung utama bentuk terapi baru ini, Edward Adamson. Saat sedang makan malam bersamanya suatu malam di London, dia bertemu dengan William Godser. Dia adalah pelayan mereka pada kesempatan itu dan usianya 26 tahun lebih muda dari Cornelia. Pada tahun 1972, dia menikah dengannya saat usianya 72 tahun dan dia berusia 46 tahun. Mereka menjalani kehidupan yang tenang bersama di rumahnya, The Mount.
Pernikahan ketiganya ini akan menjadi yang terakhir baginya. Cornelia meninggal 3 tahun lebih kemudian, pada tanggal 7 Februari 1976 di usia 75 tahun. Sementara sebagian besar anggota keluarga besar Vanderbilt dimakamkan di makam keluarga di Staten Island, Amerika, Cornelia sekali lagi melanggar tradisi. Setelah kematiannya di Oxfordshire, Cornelia dikremasi dan abunya diletakkan di gereja dekat rumahnya. Bertahun-tahun kemudian, setelah kematian suaminya yang jauh lebih muda, William Gotzer, pada tahun 1984, jenazah Cornelia disatukan kembali dengan milik William, diletakkan di atas peti matinya, dan dikuburkan bersama di Orkney, Skotlandia. Dia sebagian besar telah melepaskan hubungan dengan keluarga Vanderbilt dan memilih untuk hidup secara pribadi di paruh kedua hidupnya, dan ini adalah akhir yang pantas. Namun, alasan mengapa dia memilih untuk hidup seperti ini tetap menjadi misteri hingga hari ini. Pernikahannya dengan Cecil yang meninggal pada tahun 1954 dan dimakamkan di dekat Biltmore jelas tidak bahagia, dan dia memiliki cukup uang sehingga dia bisa sepenuhnya meninggalkan kebiasaan dan menjalani jalannya sendiri. Cornelia menjalani kehidupan yang aneh dan memang pantas jika ada kisah unik yang muncul dalam beberapa tahun terakhir tentang dirinya. Percaya atau tidak, sepotong kue pernikahannya masih dipajang di Biltmore hingga hari ini. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana mungkin sepotong kue bisa bertahan selama 1 abad, dan itu adalah pertanyaan yang masuk akal. Jawabannya adalah kue pernikahan Cornelia saat dia menikah dengan Cecil pada tahun 1924 adalah kue buah. Ini termasuk campuran alkohol seperti whisky yang cukup banyak untuk mengawetkan kue tersebut selama bertahun-tahun. Bahkan rata-rata kue buah dipanggang beberapa minggu sebelum benar-benar akan dikonsumsi. Sepotong kue akhirnya dimasukkan ke dalam kaleng yang kemudian terlupakan dan dibiarkan di dalam peti. Kue itu ditemukan kembali pada pertengahan tahun 2010-an dan tampak seperti keju, tapi sebenarnya bukan. Dan tidak seperti kebanyakan makanan, kue itu tidak hancur setelah hampir 90 tahun. Sebuah penyelidikan mengungkapkan bahwa itu adalah sepotong kue pernikahan dan sekarang dipajang di Biltmore menjadi bukti yang tepat untuk kehidupan seorang wanita eksentrik. Seperti yang telah disebutkan, suami pertama Cornelia meninggal pada tahun 1954 dan setelah kematiannya, putra-putra Cornelia mengambil alih pengelolaan Biltmore Estate. George dan William kemudian mulai mengoperasikan kediaman tersebut sebagai museum rumah bersejarah dan bekerja untuk menstabilkan serta membangun bisnis itu menjadi usaha yang menguntungkan dan mandiri. Akhirnya pada tahun 1963, properti tersebut ditetapkan sebagai landmark bersejarah nasional. Melalui George dan William, Cornelia memiliki 8 cucu dan saat ini beberapa keturunannya terlibat dalam mengelola properti tersebut yang tetap menjadi daya tarik wisata utama di Carolina Utara dengan sekitar 1,4 juta pengunjung setiap tahunnya. Terima kasih banyak kepada semua orang yang telah menonton video ini tentang Cornelia Vanderbilt. Saya harap Anda merasa ini menarik. Beritahu saya pendapat Anda tentang kehidupannya di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda memiliki saran, silakan juga tulis di kolom komentar di bawah. Saya harap kalian sudah berlangganan dan menyalakan notifikasi agar bisa mendapatkan semua video saya segera setelah saya mengunggahnya. Pokoknya itu saja dari saya, jadi saya akan bertemu kalian semua di Forgotten Lives berikutnya. Terima kasih.